yang telah menjadi ikon perjuangan masyarakat dalam mengatasi masalah di jalanan. Dengan seragamnya yang besar, topi yang sudah koyak, dan gerakan tangan yang cepat, ia memberikan instruksi berhenti atau lanjut bagi pengendara yang melintas di persimpangan atau hendak putar arah. Ia disebut Pak Ogah. Saat nama Pak Ogah disebutkan, pikiran masyarakat akan langsung melayang kepada sang pengatur jalan. Pak Ogah merupakan masyarakat yang berinisiatif menjadi pengatur lalu lintas di berbagai sudut jalan. Bagi Cepe Dongden adalah ungkapan yang sering dilontarkan Pak Ogah. Bukan yang di jalanan, melainkan tokoh di serial televisi legendaris Si Unyil. Mungkin dari situlah sebutan Pak Ogah tersemat bagi para pengatur lalu lintas tak resmi ini. Mereka dianggap bekerja dengan mengharapkan uang receh atau lembaran dari para pengguna jalan. Pak Ogah bisa menjadi usaha sampingan atau usaha tetap. Mengatur lalu lintas juga bukan merupakan perkara yang mudah. Jika salah instruksi, tidak jarang akan terkena marah. Hal ini adalah hal yang lumrah dihadapi Pak Ogah. Selain itu, banyak pengendara yang tak mau diatur, hingga tak jarang adu jotos terjadi antara pengendara dengan Pak Ogah. Bagi yang tinggal di perkotaan, sudah tidak asing dengan Pak Ogah. Meskipun sering dipandang negatif, sebenarnya keberadaan Pak Ogah memiliki banyak sisi positif. Keberadaan Pak Ogah justru memastikan kondisi lalu lintas teratur sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Dengan instingnya, Pak Ogah membantu penyeberang jalan sampai membantu pengendara memutar kendaraan di jalanan yang padat. Senantiasa ia berdiri di persimpangan jalan dengan berbagai kondisi cuaca. Tidak sedikit masyarakat yang berempati memberikan uang kepada Pak Ogah. Setiap pagi, Pak Ogah datang dengan semangat yang membara. Ia berdiri di tengah jalan dengan menularkan antusiasme kepada setiap orang yang melewatinya. Hadirnya Pak Ogah tidak hanya mengatur lalu lintas, tapi juga memberikan semangat kepada setiap pengendara yang melintasinya. Nama Agus dari ini Kampung Ceri. Kalau awal-awal sih dari tahun berapa ya lupa, saya kurang ini ya, lupa udah lama sih, hampir 10 tahunan sih. Tadinya mah biasa kerja cuci mobil, berabang sepi jadi dari sampingan ke sini tadinya gitu tuh. Kalau pendapatan sih nggak tentu ya, gimana rame mobilnya ya, rata-ratanya ya paling 80-an. Kalau hari libur ya kadang-kadang ya ada peningkatan ya, mungkin bisa 100 lebih gitu. Kalau hari libur doang paling Sabtu Minggu lah, hari biasa mah ya 80 paling gitu. Cukup lah buat dapur mah. Dulu sering banyak polisi ya yang suka emang ngelarang ya, ngelarang nggak boleh di situ. Cuman ya gimana ya, namanya orang kebutuhan ya, kerja nggak susah juga kan, nyari kerja susah, gimana lagi ya, terus aja walaupun dimarahin juga. ke situ lagi lama-lama ya alhamdulillah pada ngerti. Di sini juga kami nggak arogan, nggak apa ya, sedikasinya aja markir juga, nggak maksa, nggak harus gini, nggak gitu. Dulu mah ya saya juga nyuci mobil, cuma di sini paling pulang kerja ke sini gitu ya. Berhubung mobilnya lah kalau udah sepi nyucinya gitu, ya di sini aja. Di sini ada anak siang, anak pagi, anak malam gitu. Kalau anak siang dari jam sampai jam 9.20 itu ganti anak siang gitu, sampai jam 7 malam. Jam 7 malam ke sana udah bagian anak malam gitu. Beda-beda gitu aturannya juga. Kalau anak siang sih baginya setengah jam sekali, setengah jam ganti gitu. Satu, kedua, ketiga, ada berapa grup gitu. Itu aja rolling. Banyak juga ya. Namanya di jalan ya. Mungkin apa karena kita juga parkirnya nggak ada izin kan. Ya
ya kita sih sadari aja lah, maklumi aja sama jadi kayak cari duit kayak gitu ini kan. Ya saya tuh biarin aja lah, katanya emang nggak pernah ngituin, biarin aja lah, ikhlasin aja yang gitu mah. Tapi biasanya Ya mobil motor juga ada banyak, mobil apalagi. Kalau mobil kan main bawaannya pengen nabrak aja gitu kan, kadang-kadang nggak mau sabaran, yang belok nggak mau sabar, yang di sana juga nggak mau disabar gitu. Alhamdulillah sih nggak ada. Kalau yang ribut-ribut mah paling ya namanya juga di jalan aja kecelakaan ya sedikit mah, paling ya udah damai gitu aja paling. Nggak nyalin siapa-siapa sih, emang kadang mobilnya aja serobot gitu kan. Ada pengalaman kasih, ada yang 100, ada yang 200 dulu, tapinya dulu, sekarang mah nggak ada. Ya zaman corona dulu ada tuh, corona tuh sering, alhamdulillah sering dulu tuh. Kadang ada sembako gitu kan, tapi sekarang nggak ada. pas corona Paling hari Jumat doang, hari Jumat berkah tuh ada aja yang bagi nasi kan, ada aja suka bagian 1-2 mah lumayan. Kalau di sub sama polisi sekarang sih udah gimana ya, udah biasa aja gitu, kadang nggak sering bantuin parkir gitu kan. Udah di sana barengan, dia yang nyetop saya yang belokin kan gitu. Alhamdulillah sekarang polisi baik-baik, polisi Serang. Kalau masalah ngeluh sih kurang tahu ya, itu mungkin apa ya, nggak tahu laporannya ke mana kali, nggak tahu kan. Kalau nggak ke saya kan nggak laporan kan, tapi saya kan di situ sebaik mungkin menjaga lah, jangan ada sampai kecelakaan, keributan di situ. Yang penting mah itu aja, saya mah nggak pernah macem-macem di situ. Bagi dua kan, setiap setengah jam sekali kan baginya berdua. Jadi berdua dapat berapa bagi dua gitu sistemnya. Iya. Kalau macet, alhamdulillah nggak macet-macet amat sih kalau di sini mah. Ya intinya ya lampu hijau dihabisin dulu gitu. Terkadang paling potong sedikit kan, setengah lah. Pokoknya lampu hijau udah habis baru masuk, baru belokan gitu. Biar nggak macet. Kalau macet kan kadang-kadang yang beloknya lambat, di sini udah ini gitu, udah maju yang lampu merahnya. Kalau susah sih enggak. Cuman ya namanya pertama ya mungkin agak grogi doang gitu kan, belum tahu apa namanya sela-selanya gitu tuh tadinya mah. Sekarang ya alhamdulillah udah tahu. Kadang-kadang polisi juga ngajarin sih, gini gitu, ini dulu dimasukin gitu ya. Karena kadang-kadang pagi sama sore kadang suka ada polisi kan, berapa menit polisi gitu gantiin gitu. Kadang ada pengawalan, ada komandannya lewat, polisi yang parkirin. Kebutuhan aja, resiko dapur ya. Anak jajan sekolah, bayaran semuanya, kontrakan juga. Kalau saya kan kontrak ya. Buat gitu aja sehari-hari. Ada sisa ya kumpulin, tabungin gitu. Dianggap bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, kehadiran Pak Ogah menjadi masalah sosial dan pelanggaran hukum yang sudah mengakar. Pak Ogah dianggap sebagai kelompok yang memiliki kepentingan dalam mendapatkan akses ke ruang publik untuk melakukan aktivitas ilegal mereka. Namun, hal ini berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang ingin mengakses dan menggunakan ruang publik secara bebas tanpa gangguan. Dengan adanya pengaturan lalu lintas yang ilegal, hak akses masyarakat terhadap ruang publik jalan raya terganggu. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi dan pengelolaan ruang publik belum mampu dikatakan optimal. Kenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, SHMA. Kebetulan saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Untirta, bidang hukum tata negara, dan saat ini saya juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Untirta. Ya, ini menarik nih ya. Jadi istilah di masyarakat kan dikenalnya kan Pak Ogah. Nah gitu, Pak Ogah ini identik dengan minta bayaran gitu.
ada istilah cepet dulu dong kan itu yang terkenal ya. Nah ini akhirnya di masyarakat yang minta bayaran gitu kan, tadi di pinggir jalan ya atau mungkin parkir ya, disebutnya Pak Ogah gitu ya. Tapi sekira kita persamakan persepsi dulu di sini, berarti kan yang memarkirkan jalan mobil ya di jalan atau di persimpangan jalan ya kan, berarti kan ini perlu untuk dikaji memang betul ya terkait dengan legal apakah ilegal ya, terkait dengan profesi mereka ya, pekerjaan mereka, karena itu sebagaimana cara mereka bekerja di di jalan itu meresahkan atau tidak pengguna jalan, itu saya kira penting. Nah, saya melihat dari perspektif hukum misalkan tadi bahwa bicara tentang bagaimana instrumen hukum itu ditegakkan, setidaknya yang perlu dikaji adalah terkait dengan legal substansi. Artinya aturan regulasinya baik itu dalam di pusat misalkan ataupun sampai kepada perda di daerah, sebenarnya siapa sih yang diberikan wewenang ya yang itu mengatur lalu lintas ya di jalan tadi kan itu. Ini kan perlu dibedah dari aspek substansinya. Yang kedua, legal structure. Jadi legal structure ini lebih kepada lembaga-lembaga mana, struktur. Jadi lembaga-lembaga mana yang itu tadi diberikan wewenang. Apakah misalkan yang diberikan wewenang itu adalah dinas perhubungan misalkan yang melalui RAJ ya gitu ya, atau kepolisian ya yang itu mengatur lalu lintas di jalan tadi. Nah, itu kan secara kelembagaan. Yang ketiga adalah legal culture. Ini juga sangat penting, artinya lebih kepada bagaimana culture kultur yang ada di masyarakat ini juga. Apakah misalkan diuntungkan dengan adanya tadi juru parkir misalkan, atau justru tidak diuntungkan, ya kan? Atau misalkan kenapa mereka di jalan tadi dengan pekerjaan itu mereka bertahan karena ada kebiasaan di masyarakat kita yang itu tidak hanya misalkan mereka ngasih karena memang mereka itu diuntungkan dengan pekerjaan mereka memarkirkan, tapi ada istilah mungkin sekalian sodako karena mereka perlu dibantu, mereka itu orang yang tidak punya, kan itu kan? Nah ini juga saya kira persoalan yang perlu dikaji juga dari aspek misalnya legal strukturnya, kulturnya bagaimana sih budaya di Indonesia, termasuk juga budaya yang ada di Banten ini, sehingga akhirnya mungkin kenapa mereka bertahan karena ada yang memberikan sesuatu yang lebih mungkin ya kan, dan akhirnya itu menguntungkan juru parkir di jalanan tadi, sehingga mereka bertahan dengan profesinya gitu. Iya, saya tidak hanya sebagai dosen, tapi juga saya pengguna jalan, pernah mengalami dan berhadapan dengan juru parkir, kan begitu ya, yang tadi misalkan ketika kita belanja ke toko, ya kan ada juru parkir di situ, atau ketika mau balik putar arah, ya kan, nah juga kan ada yang memarkirkan, ya kan. Satu sisi terkadang saya juga diuntungkan ya, karena dengan lalu lintas pengguna jalan yang padat misalkan itu kan, nggak mungkin kan saya turun misalkan dari kendaraan saya parkir sendiri kan. Artinya berarti kan ada orang lain yang itu membantu ketika diparkirkan, kan begitu kan. Nah yang kedua tidak diresahkan itu ketika mereka ya menerima apa yang kita kasih, kan itu kan. Jadi tidak ada misalkan mengancam atau memaksa untuk agar kita memberi, kan begitu kan. Nah yang nanti seharusnya bagaimana yang harus dilakukan dalam konteks hukum, ya kembali lagi berarti siapa yang diberikan tadi ya oleh perda misalkan peraturan daerah ataupun regulasi yang di atasnya, yang memang sepatutnya ada di di jalan yang itu perlu ada yang mengatur lalu lintas tadi, mau di persimpangan mau putar arah, kan gitu kan.
Nah, kalau seandainya pun misalkan itu negara hadir dalam arti memberikan layanan yang optimal dalam mengatur lalu lintas jalan tadi ya, nah saya kira itu yang tepat ya, baik misalkan kepolisian ataupun misalkan dinas perhubungan, dan itu adalah legal, dan saya yakin juga masyarakat tidak dirugikan. Satu ya tidak tadi mengeluarkan uang karena memang ada tugas negara, mereka digaji ya kan oleh negara, dan tugasnya kan itu kan, dan lebih merasa nyaman lagi karena sekarang tadi mungkin juga ada kasus yang lain yang juru parkir itu ketika dikasih sedikit dia menggerunak misalkan, dia juga memaksa untuk meminta lebih. Nah ini kan lebih tidak nyaman dan lebih tidak aman kan bagi pengguna jalan. Tapi kalau misalkan itu petugas negara tadi ada di situ, saya kira dengan dengan keahliannya, ya kan, mengatur lalu lintas, memarkirkan, termasuk juga tadi tidak meminta bayaran, saya kira itu lebih nyaman terhadap bagi pengguna jalan. Dan memang itu sudah tugas negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas tadi. Ya, kalau bicara tentang undang-undang, ya tentu satu belum dikaji dari undang-undang misalkan tentang lalu lintas kan itu kan, termasuk juga terkait dengan regulasi tadi peran data wewenang dari dinas perhubungan ya kan, LAJ seperti itu. Saya kira ini juga payung hukumnya kan sudah jelas kan, tinggal SDM yang apakah memang selama ini terbatas misalkan mereka sehingga di banyak persimpangan di Serang ini atau putar arah itu sehingga tidak memungkinkan mereka standby 24 jam misalkan di situ ya kan, sehingga akhirnya kan mungkin karena saya lihat kalau pagi-pagi itu ya memang ada tuh petugas tuh ya kan, di-sub kan di setiap persimpangan ya, apalagi yang dianggap itu rawan daripada kemacetan atau kecelakaan, biasanya ada tuh. Tapi kan itu ada di jam-jam tertentu. Ya pagi ada, nanti sore ada lagi. Nah tapi kan pagi ke sore, itu terkadang kan tidak ada. Sehingga itulah dimanfaatkan oleh tadi juru parkir yang mungkin ya tadi ya bisa jadi itu ilegal gitu kan. Dan terkadang juga bukan hanya persoalan tadi misalkan mereka meminta bayaran, tapi saya katakan tadi mereka ahli nggak memarkirkan. Kalau misalkan tidak ahli memarkirkan atau misalkan mengatur lalu lintas jalan, ini kan bisa membahayakan pengguna jalan. Ya kan, ketika misalkan di sana dia tangannya sudah stop begini misalkan, tapi dia ahli yang suruh maju atau akhirnya terjadilah bisa menimbulkan kemacetan. Bisa menimbulkan kecelakaan karena itu diatur oleh orang yang bukan ahlinya. Nah, saya kira ini juga perlu untuk dijadikan perhatian ya bagi tadi instansi terkait ya. Ini bukan persoalan daripada misalkan tadi mereka mencari nafkah, tapi juga tadi bagaimana negara hadir dalam situasi seperti itu demi tadi keselamatan ya pengguna jalan, demi keamanan dan demi ketertiban di jalan. Saya kira itu. Sampai saat ini ya saya belum pernah mendengar, tetapi saya kira ini perlu mungkin ya menjadikan rekomendasi ya kepada pemerintah daerah. Tadi saya katakan kalau memang SDM ya yang sumber daya manusia ya, petugas yang kurang, baik misalkan itu dari kepolisian ataupun misalkan itu dari dinas perhubungan ya, dan perlu melibatkan masyarakat misalkan ya sebagai untuk membantu. Saya kira perlu ada aturan yang melegalkan itu misalkan. Payung hukumnya ada nggak misalkan? Kalau nggak ada ya kalau memang itu dibutuhkan dibuat. Ya kan,
baik misalkan itu peraturan daerah misalkan atau peraturan wali kota ya. Terus mereka disitulah ada SOP, mereka misalkan itu ya satu resmi, ya kan, petugas-petugas yang di area titik itu siapa, ya. Terus setelah itu juga mereka diberikan pelatihan, pembekalan, dikasih seragam dan dikasih gaji. Ya kalau sudah dikasih gaji kan ya nggak perlu lagi dia minta-minta ke yang lain misalkan, ya kan. Kalau dianggap tadi itu SDM-nya yang kurang dari aparat. Ya kan, karena banyaknya titik dan tadi harus misalkan 24 jam. Berarti kan belum pemberdayaan daripada masyarakat. Kan itu. Apakah misalkan itu dengan lembaga, misalkan sekarang kan ada LSC misalkan ya, atau lembaga yang concern terhadap keselamatan, apakah misalkan itu yang diberikan tadi pelatihan pembekalan tadi agar mereka itu juga ahli dan profesional, bisa tadi disejahterakan juga, ya dikasih gaji itu kan. Kalau sudah dikasih gaji kan meminimalisir daripada dia mencari keuntungan di luar gaji. Bisa jadi maksud saya itu mungkin terobosan. Ya kalau hukum yang mengatur ya tentu kan kembali kepada payung hukumnya masing-masing. Ya misalkan kalau kepolisian, ya berarti kan ada undang-undang tentang kepolisian negara, ada undang-undang tentang lalu lintas. Dinas perhubungan juga misalkan apakah itu mereka juga ada aturan terkait dengan undang-undang tertentu, ya kan. Nah, kalaupun akhirnya misalkan ini merupakan bagian daripada kolaboratif, ya di daerah, keterlibatan ada kepolisian di situ, misalkan ada dinas perhubungan, ada juga misalkan dari peran serta masyarakat, entah lembaga, ya kan. Nah, bisa saja itu daerah membuat perda khusus, peraturan daerah tentang misalkan misalkan penertiban keselamatan lalu lintas misalkan ya, termasuk juga nanti turunannya ada peraturan wali kota, apakah perlu misalkan dibentuk satuan tugas misalkan, atau istilahnya kelompok tertentu tadi itu ya, yang di dalam itu terdiri dari berbagai pihak yang itu dilatih dan seterusnya khusus untuk perparkiran dan lalu lintas misalkan sebagai pembantu daripada aparat yang punya wewenang itu. Iya, saya kira gini kan, kembali lagi kalau misalkan memang itu di istilah Pak Ogah tadi adalah ilegal dan patut diduga ya memang ilegal karena nggak ada regulasi aturan yang itu mereka itu diberikan wewenang untuk mengatur lalu lintas, karena sudah jelas ya urusan lalu lintas kan urusan kepolisian dan itu dinas perhubungan, berarti kan ilegal kan. Nah kalau sudah urusan ilegal ya seharusnya kan ketika mereka itu beraktivitas berarti kan sudah ada penertiban dong. Ya kan, karena itu ilegal, sudah ada penertiban dari dinas terkait, ya kan. Terus setelah itu tadi kalau misalkan ada kecelakaan, apakah mereka diberikan sanksi? Jangankan terjadi kecelakaan, tidak ada kecelakaan pun harusnya ada sanksi dong. Ya kan udah ilegal istilahnya kan. Ya terlebih kalau misalkan kecelakaan, ya pertanyaan misalkan disalahkan Pak Ogah, ya saya kira tidak hanya Pak Ogah tadi yang disalahkan, negara saya kira di mana hadirnya gitu. Tadi kan ya seharusnya kan ada petugas di situ. Misalkan yang tentu tadi yang saya kira mungkin tidak semua putar balik atau misalkan persimpangan. Tapi setidaknya yang itu titik-titik rawan kecelakaan ataupun juga rawan kemacetan, minimal lah itu yang mungkin bisa dioptimalkan SDM-nya di situ. Gitu kan? Gitu. Ya, kalau harapan saya tentu kembali lagi adalah bicara tentang keselamatan berlalu lintas ya di jalan itu merupakan tanggung jawab pemerintah dan pengguna jalan, ya kan? Nah, pengguna jalan itu pun kalau memang berhati-hati, ya kan, saya kira dan tertib untuk berlalu lintas,
tanpa ada Pak Ogah pun misalkan ya mungkin itu meminimalisir daripada tingkat kecelakaan. Kalau tentu berhati-hati kan itu kan gitu. Nah, sekalipun misalkan akhirnya tadi perlu ada petugas di situ, maka saya katakan tadi optimalkan daripada petugas yang itu merupakan legal, yaitu petugas ya itu tadi saya bilang kepolisian dan dari dinas perhubungan itu yang harus dioptimalkan agar tadi masyarakat merasa nyaman, masyarakat merasa tidak terbebani, ya kan, ketika itu bukan ya petugas yang juru parkir itu adalah Pak Ogah, kan gitu. Nah, sekalipun misalkan saya tadi ada kekurangan SDM dari instansi terkait, apakah dimungkinkan misalkan tadi untuk melatih ya misalkan dari masyarakat sekitar ya, dilatihlah itu, diberikan pembekalan itu, dan bahkan diberikan kesejahteraan ya, baik itu misalnya gaji atau honor kan itu kan, saya kira juga karena mereka ada di situ karena mencari nafkah. Dalam pemberitaan di media online, media menyoroti manfaat keberadaan Pak Ogah di persimpangan jalan. Pro kontra keberadaan sang pengatur lalu lintas ini masih menjadi fenomena hangat yang hanya terjadi di Indonesia. Sebagian masyarakat menganggap kehadiran Pak Ogah sangat membantu arus lalu lintas jalanan, terutama saat terjadinya kepadatan. Tak sedikit masyarakat yang kontra menganggap kehadiran dari Pak Ogah membuat keresahan, karena beberapa dari mereka masih melakukan pemaksaan saat meminta uang. Terkadang, ada yang membuat kacau hingga melanggar peraturan lalu lintas hanya untuk mendapatkan uang. Kami berusaha meminta tanggapan kepada pengguna jalan terkait apakah keberadaan Pak Ogah di persimpangan jalan membantu atau merugikan. Pernah, Melihat sering. Wah, pernah. Menurut saya mah itu kurang ya. Soalnya kalau diatur Pak Ogah itu biasanya tambah padat, tambah macet. Pak Ogah ini sangat membantu saya karena saya pengendara motor tidak bisa menyeberang. pendapatnya ya gimana ya, pendapatnya ya lumayan lah gitu. Penting sih, karena kan dia suka ngebantu gitu ya buat nyebrang-nyebranginnya. Sebenarnya jasa mereka tuh penting ya, dikarenakan kan kita butuh mereka, tapi kadang nggak dilihat sama masyarakat gitu loh. Pak Ogah ini sangat membantu masyarakat ya, karena orang-orang yang tidak bisa menyeberang ini banyak sekali. Menurut saya kalau ada Pak Ogah itu apa ya, jadi kurang lancar aja gitu. Lebih baik tidak ada Pak Ogah. Lumayan lah gitu. Kalau saya di daerah sini, daerah Pakupatan, terus di daerah pom bensin dekat stadion. Tiap jalan. Antara seberang jalan di persimpangan gitu. Ya biasanya kalau saya mah ngasih nominalnya biasanya 1.000 kalau nggak 2.000. Kadang-kadang paling 1.000 kalau nggak 2.000. Paling saya kasih 1.000 atau 2.000. Sejauh ini saya belum pernah dipintain sama mereka sih, karena kan saya sebagai pejalan kaki ya, bukan pengendara. Jujur iya, dikarenakan kan saya sendiri kurang bisa menyeberang dengan baik ya, jadi membantu banget. Ya sedikit terbantu. Terbantu. Sangat membantu. Kalau di daerah saya ya, di daerah Lebak itu menurut saya tidak terlalu penting ya, karena di daerah Lebak ini tidak terlalu ramai kendaraan. Ya menurut saya mah nggak terlalu penting ya, mendingan langsung ke aparat gitu lalu lintas. Soalnya kan ya yang lebih tahu aturan lalu lintas kan kayak polisi. Penting nggak penting sih kalau di daerah lain. Ya alasannya supaya ngebantu yang lewat-lewat gitu.
mungkin karena kan sekarang kalau pagi-pagi itu masih jarang ya, mungkin bisa digilir waktunya gitu loh, jadi gak cuman malam sama sore aja yang adanya. Semoga Pak Oga ini dapat pekerjaan yang layak ya, yang bisa melindungi Pak Oga ini gitu ya. Kalau buat pejalan kaki mungkin membantu, tapi buat pengendara agak meresahkan ya. Membantu. 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 Kalau harapan sih pengennya mah nggak di sini ya, nggak di sini selamanya. Pengennya mah ada dapat kerjaan yang bagus lah untuk depannya. Kalau di sini mah sementara nggak ada kerjaan doang kan, itu aja. Nggak pengen selamanya di sini, pengennya mah ada prospek ke depan bagus kan. Pengen kerja yang layak lah. Cuma namanya gimana ya, cari kerja susah. Walaupun ada kenalan juga susah. Apalagi ijazahnya cuma SD doang.